warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutit tayammumi. Bab yang nomor berapa? Catatannya lengkap anak-anak? Bagus, siap. Dicatat ini, didengar, dicatat, dipahami. Ini tugasnya. Faslun yang ke-14 menerangkan tentang syurutut tayammum. Jadi fasal yang ke-14 menerangkan tentang syarat-syarat tayammum. Kemarin sudah dibahas tentang fardu-fardunya tayammum. Sekarang membahas tentang syarat-syarat tayammum. Saya ulang, kemarin fardu-fardunya tayammum ada berapa? 5. Apa saja yang 5? Yang 2? 3? 4? Lima? Iya. Bagaimana lafaz tayammum yang kemarin ditulis? Iya, bagus. Sekarang syurutut tayammumi. Faslun fi syurutit tayammumi. Wa syurutut tayammumi al-qasdu ila turabi wa ayyakuna turabu tahiran tahuran khalisan anil khaliti wa ayyakuna bi darbataini, darbatin lil wajhi wa darbatin lil yadaini wa ayyakuna ba'da dukhulil waqti wa ayyuhaddidat tayammuma likulli fardin wa ayyufattisha 'anil ma'i qabla tayammumi wa ba'da dukhulil waqti fi rahlihi wa rifqatihi wa hawalaihi wa yunadi man ma'ahu ma'un. Tolong guru pendamping anak-anak yang ngomong didiamkan dulu biar paham semuanya. Jadi jangan mengganggu kegiatan kajian ya. Di bab yang nomor 14 ini kita akan membahas tentang syarat-syarat tayammum. Syarat-syarat tayammum yang pertama adalah qasdun ila turab, menyengaja mencari debu. Menyengaja mengambil debu. Jadi harus mengambil debu terlebih dahulu. Qasdun al-qasdu ila turab, menyengaja untuk mencari debu. Nomor 2, yang nulis tangan bukan mulut ya Nana. Jangan dibiasakan tanya gitu, udah bagus. Dengarkan aja, dan nutut nanti bisa minta contoh ke teman yang lain. Tolong diam. Wa ayyakuna at-turabu tahiran tahuran khalisan anil khaliti. Yang nomor 2, syarat tayammum yang nomor 2, debunya harus suci dan menyucikan. Debunya harus suci dan menyucikan.
khalisan anil khaliq, dan murni atau bebas dari campuran-campuran apapun, memang murni debu. Itu syarat tayamum yang nomor 2. Artinya suci dan menyucikan, debunya tidak ada sesuatu yang najis. Apakah itu najisnya berbentuk cairan atau padat atau benda padat. Bodoh teman-teman ajam tidak bisa dibuat untuk tayamum. Terkena cipratan air kencingnya hewan apapun atau kencing manusia, itu juga tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Kemudian harus murni debu, tidak dicampur dengan apapun. Misalnya dicampur dengan tepung atau sejenisnya dan lain-lain, tidak boleh. Yang berikutnya syarat tayamum, wa ayyakuna bidarbataini, harus dilakukan dengan 2 pukulan. 2 usapan maksudnya, bukan dipukul ya, tapi diusap. Usapan yang pertama darbatin lil wajhi, yaitu mengusap apa? Wajhi kok kepala, wajah atau muka. 2 kali usapan. Diusap dengan 2 usapan. Usapan yang pertama di wajah, wa darbatin lil yadaini, usapan yang kedua di kedua tangan sampai kedua siku. Jadi yang pertama syarat tayamum menyengaja mencari debu, yang kedua debunya harus suci dan menyucikan, murni dari debu itu sendiri, tidak boleh dicampur dengan apapun. Yang ketiga syarat tayamum adalah dilakukan dengan 2 usapan. Usapan yang pertama di wajah, usapan yang kedua di kedua tangan sampai siku-siku. Sudah? Selesai? Lanjut. Oke. Wa ayyakuna ba'da dukhulil waqti, syarat yang berikutnya yang nomor berapa ini? Harus masuk waktu sholat. Mau nyari aku sholat kita masuk, tidak boleh. Karena syarat-syarat tayamum yang nomor berikutnya adalah masuknya waktu sholat. Misalkan sekarang duhur. Duhur sekarang jam berapa, Nana? 11? 12? 11.30? 11.35 atau 11.25 boleh lah. Sebelum masuk 11.25, kalian yang mau bertayamum jangan mencari debu terlebih dahulu. Upayakan masuk waktu sholat baru mencari, baru bertayamum maksudnya. Maaf. Sorry. Wa ayyakuna ba'da dukhulil waqti, tayamum itu harus dilakukan ketika masuk waktu salat. Yang berikutnya wa ayyuhaddidat tayammum likulli fardin. Tayamum itu dilakukan setiap akan melaksanakan sholat fardu. Misalkan ini duhur tayamum, sampai asar kok tidak batal ya sholat saya. Apa namanya tayamum saya? Artinya tidak hadas, tak akentok, tak akemi, tak menyentuh kepada selain mahram. Itu tidak batal tayamumnya, tidak melakukan hadas. Tetapi tayamum itu anak-anak tidak kuat seperti wudhu. Kalau kalian bertayamum kemudian kalian tidak berhadas sampai waktu asar,
tayamumnya waktu zuhur, maka tidak boleh kalian tidak bertayamum lagi ketika mau melaksanakan sholat asyar. Jadi tayamum itu harus diperbarui terus ketika mau melaksanakan sholat fardu. Zuhur tayamum, asar tayamum, terus maghrib tayamum, isya tayamum, subuh tayamum. nah begitu. Setiap mau melaksanakan sholat, perbarui tayamum. Itu syarat tayamum yang nomor 5. Yang nomor berikutnya, wa ayyufattisha anil ma'i qabla tayammumi. Harus mencari air sebelum tayamum. Didengar ini. Misalnya sekarang Kelvin, mana Kelvin? Ada Kelvin? Hadir Kelvin? Ada. Coba ini saya contohkan sama Kelvin. Ini pionir ini, tukang mando ini. Kelvin sekarang, misalnya Kelvin mau bertayamum. Sebelum bertayamum, Kelvin harus nyari aing kada. Jangan moro-moro tayamum hukutan di aing, tapi tak berusaha untuk mencari. Jangan dulu, cari dulu air. Ketika sudah entar ke berok, ke timur, ke laut, ke dejak, tak menemukan air, baru boleh melakukan tayamum. Seperti itu. Kalau belum mencari air, jangan bertayamum dulu, nah. Tidak boleh. Ini karena syarat-syarat tayamum. Kemudian wa ba'da dukhulil waqti fi rahlihi wa rifatihi wa hawalaihi. Tayamum itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Mencarinya air disuruh di rahli, di rumahnya sendiri cari dulu air. Wa rifqati, tetangganya cari, Bo. Cak, mak, bu, le, si borong ini aing sambian di. Nah, ditanya dulu, dicari dulu. Kalau sudah dogoro do temor tetangga esare, wahawalaihi lingkungan sekitarnya misalnya di luar kanal Sukosari, Kelvin nyare luar kanal tak nemu. Terus Owakul tak nemu, Dupele tak nemu, Kerajaan tak nemu, ya bin? Baru boleh melakukan yang namanya tayamum. Tidak cukup di situ saja, tetangga isare, bungkone isare, lingkungan sekitar isare, bahkan mengatakan wa yunadi mamma'ahu ma'un. Siapa sendi aing? Siaran din, siaran yang mepin. Para tetangga, ale iyu, kakak, paman, bibi, sere sendi aing dan gulanya onna awudu'a. Kalau sudah berbagai cara dilakukan, berbagai berbagai hal dilakukan tidak menemukan air, baru kita seterusnya melaksanakan yang namanya tayamum. Kira-kira dari seperti ini bisa dipahami tidak ini? Bisa dibuat kesimpulan tidak ini? Coba simpulkan syarat-syarat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat tayamum: 1. Menyajikan kedua jamunya harus suci dan meninggikan yang sampai dari jamuran apapun. 3. Ada yang Bagaimana yang nomor 5? Wa ayyuhaddida tayammum likulli fardin. harus mencari sebentar. Tayammum harus diperbarui setiap akan melaksanakan sholat. Kemudian wa ayyufattisha 'anil ma'i qabla tayammum. Bagaimana?
harus mencari air sebelum melaksanakan, dan tayamum dilakukan ketika sudah masuk waktunya sholat. Dicari di lingkungannya sendiri, di tetangganya, di rumahnya sendiri, dan disiarkan, ngundang ke siaran. Hei, siapa yang diai? Begitu, siap? Sudah lengkap catatannya? Mudah-mudahan menjadi kajian yang barokah, manfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa. Rabbana anfa'na bibaru wa amitna fi tariqatihim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.